Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan di bulan Ramadan. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu kita di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan ketika keluar dari bulan Ramadan, kita bisa benar-benar menjadi hamba yang bertakwa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing tentang bagaimana peran tazkiyatun nafs atau ibadah dalam mengatasi stres akademik atau tekanan akademik. Dalam banyak jurnal, pelajar diteliti dan ternyata banyak yang mengalami stres akademik, tekanan akademik. Hal ini disebabkan karena bisa jadi tuntutan dari diri sendiri, ambisi yang terlalu berlebihan, kemudian tuntutan dari orang tua, tuntutan dari sekolah, dan tuntutan dari masyarakat. Sebenarnya tuntutan akademik ini dialami oleh pelajar sejak zaman dulu. Jadi ketika mempelajari hal-hal yang baru, seringkali kita memang merasa tertekan atau perlu usaha keras gitu ya untuk mencapainya. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita melatih diri kita supaya terampil dalam mengatasi hal-hal tersebut. Jadi tidak sampai menimbulkan hal-hal yang membahayakan atau hal-hal yang buruk gitu. Nah, salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan tazkiyatun nafs. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan jiwa. Yang bisa dilakukan diantaranya adalah sholat, baik sholat wajib, sholat tahajud, dan sholat sunnah yang lainnya. Kemudian membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Kemudian bisa juga dengan berzikir, bersolawat, dan juga bisa juga dengan memilih teman-teman yang baik. Jadi teman-teman yang mendukungnya untuk menjadi baik, mendukungnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Jadi, stres akademik itu terjadi karena adanya kecemasan ya dalam menghadapi tuntutan-tuntutan yang tidak ditangani dengan baik. Nah, dengan mengingat Allah, dengan berzikir, beribadah, maka akan ada ketenangan dalam diri kita. Jadi setidaknya kecemasan kita berkurang. Nah, setelah itu jika kita bisa istiqomah menjalani ibadah tersebut, maka ketenangan itu menjadi sesuatu hal yang stabil dalam diri kita, sehingga muncullah mindfulness. Ya, seringkali kita mendengar mindfulness atau mindful, yaitu bagaimana kita memandang sebuah kejadian, sebuah permasalahan itu secara sadar dan bijaksana dan memang sesuai dengan porsinya atau tempatnya, sehingga kita tidak overthinking gitu. Biasanya dari overthinking inilah yang menyebabkan stres akademik. Nah, kalau udah mindful ya, kita udah bisa tenang menjalani dengan penuh kesadaran, bisa melihat sesuatu dengan bijaksana sesuai pada tempatnya gitu. Maka kita jadi lebih bisa mengontrol diri kita gitu untuk menghadapi ya situasi-situasi yang berat. Ya. Nah, diantaranya kemudian muncul semangat dalam belajar, ada motivasi belajar, menganggap pelajaran bukan momok, tetapi sebuah pengalaman yang menyenangkan, ya, sebuah kebutuhan. Kalau sudah seperti itu, insya Allah prestasi akan meningkat. Nah, dengan ibadah yang terus-menerus dibiasakan, ya, akan ada ketenangan dalam jiwa anak itu secara stabil, maka anak tersebut lebih terampil dalam menghadapi tantangan-tantangan akademik atau tuntutan-tuntutan akademik. Jika sudah seperti itu, insya Allah anak-anak akan bahagia dalam belajarnya, bahagia dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan.
Nah, itu saja, semoga bermanfaat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.